Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini khusus membahas soal P3K guru ya teman-teman. Namun ini untuk semua mapel seperti itu, jadi umum. Jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan tesnya, silakan bisa pantengin video dari aku. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga info yang berkenaan dengan tes P3K tahun 2025. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe dan juga belajar dari channel aku, semoga dimudahkan ya teman-teman. Jadi aku doakan semoga lulus dengan mudah, satu kali tes aja. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Di sini soal-soalnya adalah berkenaan dengan kode etik guru ya teman-teman. Seorang guru mendapati bahwa seorang siswa sering terlambat masuk kelas dan tampak kurang bersemangat dalam belajar. Saat ditanya, siswa tersebut hanya diam dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan oleh guru? A. Memberikan sanksi agar siswa disiplin dan tidak mengulang keterlambatan. B. Memanggil orang tua siswa dan memberikan teguran atas sikap anak mereka. C. Mengamati pola perilaku siswa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. D. Memaksa siswa berbicara dan menjelaskan alasan keterlambatannya. E. Menyampaikan permasalahan ini dalam forum kelas agar siswa lain dapat memberikan dukungan. Jadi kita harus tahu masalahnya apa ya teman-teman di soal seperti itu dengan membaca cepat. Jadi agar meminimalisir waktu pengerjaan, sekali baca kita sudah harus memahami masalahnya apa ya teman-teman, sehingga kita bisa menemukan solusi yang sesuai di opsi. Nah, di sini kan ada siswa yang sering terlambat, tidak bersemangat. Lalu di sini ketika kita bertanya, dia hanya diam dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Nah, ketika kita memiliki siswa seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Langkah yang terbaik seperti itu. Opsi yang A, memberikan sanksi agar siswa disiplin dan tidak mengulangi keterlambatan. Nah, di sini apakah sudah efektif? Apakah sudah tepat? Jadi di sini masih kurang tepat ya teman-teman. Kita memberikan sanksi tanpa memahami alasan di balik keterlambatan itu bisa membuat siswa semakin enggan untuk datang ke sekolah. Jadi opsi yang A di sini tidak adil bagi siswa. Opsi yang B, memanggil orang tua siswa dan memberikan teguran atas sikap anak mereka. Nah, di sini kita bisa melibatkan orang tua, namun kalimat selanjutnya adalah memberikan teguran atas sikap anak mereka ini kurang bijaksana untuk dilakukan. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu apa penyebabnya. Boleh dengan mengundang orang tua, karena mungkin saja masalahnya itu berasal dari lingkungan keluarga, seperti itu. Opsi yang C, mengamati pola perilaku siswa lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Nah, di sini lebih baik teman-teman dan sesuai dengan konteks juga dikatakan bahwa siswa tersebut diam dan tidak menjelaskan alasan seperti itu. Jadi kita amati terlebih dahulu pola perilakunya. Nah, di sini kurang tepat karena ini kan masalah pribadi siswa. Kalau kita menyampaikan permasalahan ini di forum, maka akan membuat ia tidak nyaman atau bahkan mempermalukan seperti itu. Jadi mungkin saja akan membuat siswa tersebut semakin menarik diri dan enggan berkomunikasi. Yang paling tepat dan aman untuk dipilih adalah opsi yang C. Soal nomor 2, dalam ujian sekolah, seorang guru menemukan bahwa ada siswa yang kemungkinan mencontek berdasarkan gestur dan gerak-geriknya. Namun guru tersebut tidak memiliki bukti konkret. Apa tindakan yang paling sesuai dengan kode etik? A. Menghentikan ujian siswa tersebut dan langsung memberikan nilai 0. B. Mengamati lebih lanjut tanpa mengintervensi secara langsung agar tidak menuduh tanpa bukti. C. Menegur siswa di depan kelas agar menjadi peringatan bagi yang lain. D. Membiarkannya saja karena bisa jadi hanya kesalahpahaman dalam mengamati gerak-gerik siswa. E. Menyita kertas ujian siswa tersebut dan meminta klarifikasi setelah ujian berakhir. Nah, di sini masalahnya adalah ada kemungkinan seorang siswa itu mencontek jika dilihat dari gestur dan juga gerak-geriknya. Namun di sini kita sebagai guru tidak memiliki bukti konkret. Opsi yang A, menghentikan ujian siswa tersebut dan langsung memberikan nilai 0 ini tidak bijaksana karena tidak ada bukti konkret. Ini bisa dianggap sewenang-wenang dan tidak adil bagi siswa. Opsi yang B, mengamati lebih lanjut tanpa mengintervensi secara langsung agar tidak menuduh tanpa bukti. Nah, di sini bagus kita sebagai pendidik bersikap profesional lalu juga mengikuti kode etik dalam menangani dugaan kecurangan.
Jadi jika hanya berdasarkan gestur dan gerak-gerik tanpa bukti konkret, menuduh siswa secara langsung bisa menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakadilan. Jadi kita harus mengamati terlebih dahulu, mengamati lebih lanjut, dan memastikan apakah ada bukti nyata sebelum mengambil tindakan yang tepat. Jadi opsi yang B di sini aman untuk dipilih. Opsi yang C, menegur siswa di depan kelas agar menjadi peringatan bagi yang lain. Nah, sekali lagi tidak ada bukti nyata ya teman-teman. Ini akan mempermalukan siswa dan menciptakan suasana kelas tidak nyaman. Opsi yang D, membiarkan saja karena bisa jadi hanya kesalahpahaman dalam mengamati gerak-gerik siswa. Nah, jadi tidak hanya membiarkan saja juga ya teman-teman. Walaupun kita tidak boleh langsung menuduh lalu juga menegur karena tidak ada bukti konkret, namun tidak harus membiarkan juga. Kita harus tetap mengawasi agar tidak ada kecurangan. Dan sehingga jika ada kecurangan bisa ditindaklanjuti dengan cepat ya teman-teman. Opsi yang E pasti salah karena di sini kan kita langsung menyita kertas ujian siswa padahal tidak ada bukti konkret. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Soal nomor 3, seorang guru diberikan hadiah oleh orang tua siswa berupa barang mahal sebagai tanda terima kasih atas bimbingannya. Bagaimana seharusnya guru menyikapi situasi ini berdasarkan kode etik profesi, menolak hadiah tersebut dengan sopan dan menjelaskan bahwa itu tidak diperbolehkan. B, menerima hadiah tersebut karena itu merupakan bentuk apresiasi dari orang tua. C, membagi hadiah tersebut dengan siswa lain agar tidak ada kecemburuan. D, melaporkan pemberian hadiah ini ke pihak sekolah dan meminta kebijakan terkait. Menerima hadiah dengan syarat orang tua tidak membicarakan hal ini kepada pihak lain. Nah, di sini ya teman-teman, jadi ada wali murid yang memberikan hadiah dan hadiahnya itu berupa barang mahal sebagai tanda terima kasih atas bimbingan. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya bahwa ini kita harus menyikapinya berdasarkan kode etik profesi. Opsi yang A, menolak hadiah tersebut dengan sopan dan menjelaskan bahwa itu tidak diperbolehkan. Nah, walaupun di sini menggunakan kata menolak, kalau sudah berkenaan dengan kode etik profesi itu benar untuk dilakukan ya teman-teman. Jadi kalau menerima hadiah dalam bentuk barang mahal apalagi dapat menimbulkan konflik kepentingan. Jadi ini juga bisa menjadi pelanggaran etika profesional. Jadi guru sebaiknya menolak dengan sopan apalagi di sini. Jadi aman untuk dipilih dan memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa tugas guru adalah mendidik tanpa mengharapkan imbalan materi. Ini lebih bijak untuk dipilih. Namun kita lihat opsi yang lainnya. Opsi yang B, menerima hadiah tersebut karena itu merupakan bentuk apresiasi dari orang tua. Nah, di sini meskipun apresiasi dari orang tua itu adalah hal yang wajar untuk kita terima, namun menerima barang mahal bisa menimbulkan persepsi negatif atau anggapan adanya perlakuan khusus terhadap siswa tertentu. Seperti itu, teman-teman. Opsi yang C, membagi hadiah tersebut dengan siswa lain agar tidak ada kecemburuan. Nah, mungkin ini akan dijadikan solusi seperti itu, jadi kita tidak menikmatinya sendiri. Namun di sini kan anggapannya tetap saja kita menerima hadiah mahal. Jadi kalau kita sudah terima itu sudah masuk kepada pelanggaran kode etik walaupun bunyinya itu didistribusikan kepada siswa lain. Opsi yang D, melaporkan pemberian hadiah ini ke pihak sekolah dan meminta kebijakan terkait. Jadi kita tidak boleh ragu ya teman-teman. Kalau kita dihadapkan pada pelanggaran kode etik, kita harus tegas menolak seperti itu. Kita harus tegas dalam bersikap. Tidak ragu. Kalau masih melaporkan kepada pihak sekolah, ini kan kita ragu ya teman-teman. Jadi masih sebenarnya ingin memperoleh hadiah tersebut. Opsi yang E, menerima hadiah, pasti salah. Jadi yang terbaik di sini adalah opsi yang A. Soal nomor 4, dalam sebuah rapat Dewan Guru, seorang guru mengusulkan metode baru yang berbeda dari kebiasaan yang telah diterapkan selama bertahun-tahun. Namun usulan ini mendapat tentangan dari banyak rekan kerja yang lebih senior. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan guru tersebut? A, tetap mempertahankan idenya dan menerapkan metode baru. B, menyerah saja karena menghadapi banyak penolakan dari rekan-rekan senior. C, mengajukan keluhan kepada kepala sekolah.
Karena tidak mendapatkan dukungan dari rekan kerja, D menyampaikan kritik terbuka terhadap sistem yang sudah lama berjalan agar semua tahu kelemahannya. E mencari data pendukung dan studi kasus memperkuat argumentasi saat diskusi lanjutan. Nah, jadi di sini usulan kita tidak diterima atau ditentang oleh rekan kerja yang lebih senior seperti itu. Di sini kita mengusulkan metode baru dan itu berbeda dengan kebiasaan yang sudah diterapkan bertahun-tahun. Nah, kemungkinan karena ini senior, ini akan sulit bagi senior seperti itu. Jadi misalnya metodenya modern. Opsi yang A tetap mempertahankan ide dan menerapkan metode baru. Nah, di sini kurang bijaksana karena kita menerapkan metode tanpa dukungan dan persetujuan rekan kerja. Mungkin saja akan menyebabkan konflik di lingkungan kerja. Lebih baik kita berusaha meyakinkan seperti itu. Opsi yang B menyerah saja karena menghadapi banyak penolakan dari rekan-rekan senior. Nah, tidak juga ya teman-teman, tidak harus menyerah juga, kita harus pantang menyerah. Ini kan kita melakukan inovasi dalam pembelajaran dan itu bagus. Daripada menyerah kita harus cari dukungan atau pembuktian seperti itu. Jadi opsi yang B kurang tepat juga. Opsi yang C mengajukan keluhan ke kepala sekolah karena tidak mendapat dukungan dari rekan kerja. Nah, mungkin saja bisa dilakukan ya teman-teman kalau memang sudah tidak ada jalan lagi. Namun alangkah baiknya ini diselesaikan melalui diskusi terlebih dahulu, seperti itu. Opsi yang D menyampaikan kritik terbuka terhadap sistem yang sudah lama berjalan agar semua tahu kelemahannya. Nah, paling tidak di sini kita mengkomunikasikan ya teman-teman. Namun kritik terbuka ini dapat memicu konflik lebih besar. Jadi membuat lingkungan kerja menjadi kurang kondusif. Daripada kritik terbuka, lebih baik kita melakukan diskusi seperti itu. Jadi kita menyampaikan usulan dengan pendekatan berbasis bukti. Opsi yang E di sini lebih aman untuk dipilih. Jadi buktinya adalah data pendukung dan studi kasus. Jadi kita masih mencari dukungan dan memberikan pembuktian yaitu dengan data pendukung dan studi kasus untuk memperkuat argumentasi saat diskusi lanjutan. Ini baik untuk dilakukan, kita masih berusaha seperti itu. Opsi yang terbaik adalah opsi yang E. Soal nomor 5, seorang guru melihat rekannya memberikan nilai lebih tinggi kepada seorang siswa yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Guru tersebut merasa tindakan ini tidak adil tetapi tidak ingin merusak hubungan kerja. Apa langkah yang paling tepat atau sesuai? A. Mengonfrontasi rekan kerja tersebut dan memaksanya mengubah nilai siswa terkait. B. Melaporkan langsung kepada kepala sekolah agar segera ditindaklanjuti sebagai pihak berwenang. C. Membiarkan saja karena tidak ingin ikut campur dalam kebijakan penilaian guru lain. D. Menyampaikan keberatan secara profesional kepada rekan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut. E. Membicarakan masalah ini dengan guru-guru lain agar mereka juga ikut menegur rekan tersebut. Nah, di sini kan ada rekan kerja kita itu memberikan nilai lebih tinggi kepada siswa yang memiliki hubungan keluarga dengannya. Dan ini betul, ini tidak adil. Jadi sudah subjektif dalam menilai, dipengaruhi oleh perasaan pribadi seperti itu. Nah, kita di sini melihatnya sudah, jadi bukan dugaan lagi. Opsi yang A mengonfrontasi rekan tersebut dan memaksanya mengubah nilai siswa terkait. Jadi mengonfrontasi lalu juga memaksa, ini kata kerjanya adalah negatif, pasti salah ya teman-teman. Ini kurang etis dan juga bisa menciptakan ketegangan dalam lingkungan kerja. Opsi yang B melaporkan langsung kepada kepala sekolah agar segera ditindaklanjuti dengan pihak berwenang. Nah, di sini belum perlu terlalu cepat melibatkan atasan. Jadi seharusnya kita mendiskusikan dengan rekan kerja tersebut dulu ya teman-teman, seperti itu. Mengingatkan, menasehati dan lain sebagainya. Jadi opsi yang B belum perlu. Opsi yang C tidak membiarkannya saja juga ya teman-teman, padahal kita sudah melihat dan kita tahu itu salah dan tidak sesuai dengan kode etik. Opsi yang D menyampaikan keberatan secara profesional kepada rekan tersebut sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Nah, di sini bijak untuk dilakukan. Jadi di sini kan kita mengutamakan komunikasi profesional sebelum mengambil langkah yang lebih lanjut seperti itu. Jadi kita berbicara langsung kepada rekan kerja secara baik-baik. Kita juga memastikan fakta di sini.
lalu juga memberikan kesempatan sehingga kita juga hubungannya baik dengan rekan kerja. Opsi yang E, membicarakan masalah ini dengan guru-guru lain. Nah, di sini tidak boleh dilakukan karena kan termasuk gosip ya teman-teman, dan ini akan menciptakan ketegangan juga, memperburuk suasana kerja. Jadi yang terbaik di sini bijak untuk dilakukan adalah opsi yang D. Kita lanjut soal nomor 6. Seorang guru mendapatkan informasi dari seorang siswa bahwa temannya mengalami perundungan di lingkungan sekolah. Namun korban meminta agar guru tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Apa tindakan terbaik yang dapat diambil oleh guru? A, menepati janji kepada siswa dengan tidak membocorkan informasi agar kepercayaannya tetap terjaga. B, menyampaikan informasi kepada wali kelas tanpa menyebutkan nama korban agar masalah ini segera ditangani. C, mengawasi situasi tanpa intervensi langsung agar tidak membuat korban semakin takut. D, mengadakan diskusi kelas tentang anti perundungan tanpa menyinggung kasus spesifik. E, melaporkan kejadian ini kepada pihak sekolah dan orang tua korban meskipun korban meminta untuk merahasiakannya. Nah, di sini kan awalnya ada seorang siswa yang mengatakan bahwa temannya mengalami perundungan. Namun si korban tadi meminta agar guru tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Berarti kan sudah diakui oleh siswa tersebut bahwa ia mengalami perundungan. Karena di sini kan guru tersebut tidak diperbolehkan untuk memberitahukan kepada siapapun, seperti itu. Opsi yang A, menepati janji kepada siswa dengan tidak membocorkan informasi agar kepercayaannya tetap terjaga. Nah, di sini walaupun seakan-akan kita amanah seperti itu, namun di sini keamanan korban lebih penting daripada menjaga rahasia. Jika guru membiarkan kasus ini tanpa tindakan, korban bisa saja terus mengalami perundungan. Jadi opsi yang A di sini kurang bijaksana. Opsi yang B, menyampaikan informasi kepada wali kelas tanpa menyebutkan nama korban agar masalah ini segera ditangani. Nah, di sini akan sulit untuk menangani kasus bullying tanpa mengetahui korbannya. Jadi mungkin tindakan ini tidak cukup untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Jadi opsi yang B kurang efektif. Opsi yang C, mengawasi situasi tanpa intervensi langsung agar tidak membuat korban semakin takut. Nah, di sini kurang proaktif karena mengawasi saja tanpa bertindak, jadi tidak akan menghentikan bullying. Jadi opsi yang C, aksi nyatanya kurang nampak seperti itu karena kita hanya mengawasi saja. Opsi yang D, mengadakan diskusi kelas tentang anti perundungan tanpa menyinggung kasus spesifik. Nah, di sini pendidikan tentang bullying ini memang bagus, memang penting untuk mencegah, tetapi untuk kasus di sini tidak cukup karena ini sudah terjadi dan diakui oleh si korban. Jadi yang terbaik itu adalah opsi yang kita laporkan kejadian ini kepada pihak sekolah, dan tidak hanya pihak sekolah namun juga orang tua korban. Meskipun di sini korban meminta untuk merahasiakannya. Karena kita dengan melaporkan kepada pihak sekolah, tindakan resmi untuk mencegah dan menangani kasus ini akan dilakukan. Lalu juga dengan memberitahu orang tua korban, ini dapat membuat mereka mendapatkan dukungan emosional di rumah. Jadi kita menangani kasus ini dengan bijaksana. Yang terbaik adalah opsi yang E, kita tetap harus laporkan. Soal nomor 7, seorang guru diberikan tugas tambahan untuk mengembangkan kurikulum baru di sekolahnya. Namun guru tersebut merasa bahwa tugas ini tidak sesuai dengan keahliannya dan akan mengganggu waktu mengajarnya. Apa tindakan paling profesional yang bisa dilakukan? A, menolak tugas tersebut karena tidak merasa memiliki keahlian di bidang kurikulum. B, menerima tugas tersebut tetapi mengerjakannya sekadarnya agar tidak terlalu terbebani. C, berdiskusi dengan pimpinan sekolah untuk mencari solusi yang tidak mengorbankan waktu mengajar. D, meminta rekan guru lain untuk menggantikan tugas tersebut tanpa izin dari pimpinan sekolah. E, mengundurkan diri dari tugas mengajar agar bisa fokus pada pengembangan kurikulum. Nah, di sini ya teman-teman, jadi ada tugas tambahan untuk mengembangkan kurikulum baru. Namun kita merasa ini tidak sesuai dengan keahlian kita. Opsi yang A, menolak tugas, langsung menolak, ini kurang profesional. Jadi sebagai tenaga pendidik, guru sebaiknya terbuka terhadap pengembangan profesional. Jadi tidak boleh menolak tugas. Opsi yang B, menerima tugas tersebut tetapi mengerjakannya sekadarnya agar tidak terlalu terbebani. Nah, di sini tidak menolak, kita menerima, tapi mengerjakannya itu sekadarnya agar tidak terbebani. Ini juga kurang bijaksana. Kita mengerjakan tanpa kualitas yang baik bisa berdampak negatif pada kurikulum sekolah.
Opsi yang C di sini lebih bijak, jadi berdiskusi dengan pimpinan sekolah untuk mencari solusi yang tidak mengorbankan waktu mengajar. Karena sekali lagi ini adalah tugas tambahan, tugas utama kita adalah mengajar. Ini bagus sekali, bijak sekali. Jadi kita menghargai tugas yang diberikan, namun menyampaikan kendala secara terbuka dengan profesional. Jadi mencari alternatif solusi ya teman-teman dengan pimpinan. Opsi yang D, meminta rekan guru lain untuk menggantikan tugas. Ini melimpahkan tugas kepada orang lain, apalagi tanpa persetujuan pimpinan. Ini pasti tidak baik. Opsi yang E, mengundurkan diri. Ini kita tidak kita tidak mencoba melaksanakan. Ini maknanya negatif ya teman-teman, langsung kita eliminasi. Yang terbaik adalah opsi yang C, jadi melalui diskusi terlebih dahulu. Soal nomor 8, dalam sebuah sesi pembelajaran daring, seorang siswa secara terang-terangan menantang pendapat guru dan mengkritik metode mengajarnya di depan teman-teman sekelas. Apa reaksi terbaik dari guru sesuai dengan kode etik? A, menegur siswa secara langsung di depan kelas agar tidak meremehkan guru. B, mengabaikan kritik tersebut karena siswa tidak memiliki wewenang untuk menilai metode guru. C, mengajak siswa berdiskusi secara terbuka untuk memahami perspektifnya dan memberikan penjelasan lebih lanjut. D, mengeluarkan siswa dari kelas daring agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran. E, melaporkan siswa tersebut kepada wali kelas dan memberikan sanksi sesuai kebijakan sekolah. Jadi di sini saat pembelajaran daring, ini terang-terangan siswa tersebut menantang pendapat guru dan mengkritik metode mengajar di depan teman-teman sekelas. Opsi yang A, menegur siswa secara langsung di depan kelas agar tidak meremehkan guru. Ini terlalu otoriter dan bisa memperburuk hubungan dengan siswa, dan siswa lain akan melihat tindakan kita yang tidak baik tersebut. Ini kurang bijaksana. Opsi yang B, mengabaikan kritik. Mengabaikan kritik di sini pasti negatif maknanya, jadi langsung kita eliminasi karena kurang profesional. Padahal kritik itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi guru. Opsi yang C, mengajak siswa berdiskusi secara terbuka untuk memahami perspektifnya dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Ini bijak sekali karena kita menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik. Jadi kita refleksi dan diskusi. Jadi diskusinya juga sehat, dan ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita juga melakukan pendekatan secara berdialog dengan siswa. Kita akan memahami alasan dibalik kritik siswa, dan kita juga akan memberikan penjelasan atas metode yang digunakan. Ini akan menjaga suasana kelas tetap kondusif. Opsi yang D, mengeluarkan siswa dari kelas daring agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Jadi di sini terlalu berlebihan untuk mengeluarkan siswa, lalu juga seharusnya kita memberikan kesempatan untuk berdiskusi, tidak malah mengeluarkan. Opsi yang E di sini belum perlu melaporkan siswa tersebut kepada wali kelas jika ini bisa diselesaikan dengan diskusi dan komunikasi efektif. Jika tidak bisa, maka mungkin saja kita akan mengambil langkah ini. Jadi opsi yang E belum perlu dilakukan. Yang terbaik adalah opsi yang C. Soal nomor 9, seorang guru mengetahui bahwa beberapa siswa di kelasnya sering mengakses situs yang tidak sesuai dengan usia mereka saat jam istirahat. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan? A, membatasi akses internet siswa di sekolah agar tidak bisa membuka situs tersebut. B, melaporkan seluruh siswa yang terlibat ke pihak sekolah untuk mendapatkan sanksi. C, mengadakan diskusi tentang etika penggunaan internet tanpa menuduh secara langsung. D, menghukum siswa yang kedapatan mengakses situs tersebut agar menjadi efek jera. E, membiarkan saja karena itu adalah urusan pribadi siswa di luar jam pelajaran. Jadi di sini masalahnya adalah kita mengetahui sudah ada beberapa siswa yang sering mengakses situs tidak sesuai dengan usia mereka saat jam istirahat. Opsi yang A, membatasi akses internet siswa di sekolah agar tidak bisa membuka situs tersebut. Di sini hanya bisa menjadi solusi teknis, tidak mengajarkan kesadaran etika. Jadi siswa bisa tetap mengakses situs yang tidak sesuai di luar sekolah. Opsi yang B, melaporkan seluruh siswa yang terlibat ke pihak sekolah untuk mendapatkan sanksi. Nah, di sini kan kita sebagai seorang guru yang mengetahui langsung. Jadi langsung melaporkan siswa tersebut ke pihak sekolah tanpa melakukan tindakan pribadi terlebih dahulu. Ini kurang tepat untuk dilakukan ya teman-teman. Jadi harus ada usaha dari diri kita terlebih dahulu. Opsi yang C, mengadakan diskusi tentang etika penggunaan internet tanpa menuduh secara langsung. Nah, di sini efektif untuk dilakukan
Karena di sini pendekatannya lebih edukatif dan lebih efektif dibandingkan hukuman langsung, karena siswa akan lebih memahami resiko dan konsekuensi penggunaan internet yang tidak sesuai. Lalu kita akan memberikan kesadaran tentang etika digital tanpa membuat siswa merasa diserang atau dipermalukan. Ini juga mendorong keterbukaan agar siswa lebih nyaman berbicara tentang kebiasaan mereka dan memahami dampaknya. Jadi bagus sekali diskusi. Opsi yang D, menghukum siswa. Di sini langsung menghukum ya teman-teman. Jadi walaupun kita sudah sering mengetahui bahwa siswa mengakses situs yang tidak sesuai seperti itu, namun untuk dijadikan langkah pertama ini kurang tepat juga seperti itu. Memberikan hukuman tanpa edukasi ini tidak menyelesaikan akar masalah. Jadi siswa akan semakin tertutup. Opsi yang E, membiarkan saja juga tidak tepat untuk dilakukan. Jadi yang terbaik adalah opsi yang C terlebih dahulu. Soal nomor 10. Seorang guru menemukan bahwa ada rekannya yang sering meninggalkan kelas lebih awal dan tidak menyelesaikan jam mengajarnya. Namun guru tersebut dikenal memiliki hubungan baik dengan kepala sekolah. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan? A, langsung melaporkan kepada kepala sekolah tanpa berbicara dengan guru yang bersangkutan. B, membicarakan hal ini dengan rekan guru lain untuk mencari dukungan sebelum bertindak. C, mengirimkan surat pengaduan anonim agar kepala sekolah menyelidiki masalah ini. D, mengabaikan saja karena bukan tugasnya untuk mengawasi jadwal guru lain. E, menegur guru tersebut secara pribadi dan menanyakan alasan di balik tindakannya. Jadi di sini ada rekan kita sering meninggalkan kelas lebih awal seperti itu dan tidak menyelesaikan jam mengajar. Ini kan sudah tidak sesuai dengan kode etik guru. Walaupun ia memiliki hubungan baik dengan kepala sekolah, kita tidak boleh takut ya teman-teman. Opsi yang A, langsung melaporkan kepada kepala sekolah tanpa berbicara dengan guru yang bersangkutan. Kata tanpa di sini membuat opsinya tidak sempurna teman-teman. Jadi alurnya adalah kita berbicara terlebih dahulu dengan guru yang bersangkutan. Lalu jika tidak ada hasil yang baik seperti itu, kita boleh melaporkan kepada kepala sekolah. Opsi yang B, membicarakan hal ini dengan rekan guru lain untuk mencari dukungan sebelum bertindak. Ini bisa masuk kepada tindakan yang provokatif. Jadi bisa menciptakan gosip dan suasana kerja yang tidak sehat. Opsi yang C, mengirimkan surat pengaduan anonim. Ini terlalu pasif dan bisa menimbulkan ketidakpercayaan dalam lingkungan kerja kalau anonim ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita sudah dihadapkan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik, kita tidak boleh ragu-ragu seperti itu. Opsi yang D, mengabaikan saja, ini pasti salah. Kata kerjanya negatif. Opsi yang E di sini paling bijaksana karena kita tidak takut menegur guru tersebut, tapi secara pribadi terlebih dahulu, tidak langsung melaporkan kepada atasan, lalu juga tidak dihadapkan rekan kerja lain, tidak mempermalukan. Ini profesional dan juga etis. Dengan berbicara langsung, guru yang bersangkutan dapat menjelaskan alasan tindakannya tanpa merasa diserang ya teman-teman. Ini juga menghindari konflik dan memberikan kesempatan untuk perbaikan. Ini yang penting ya teman-teman. Jadi di sini kita juga menunjukkan kepedulian sebenarnya kepada guru tersebut. Jadi yang terbaik adalah opsi yang E. Nah ini dia adalah kuis, berarti soal 10 tadi adalah soal terakhir dalam video kali ini. Silakan teman-teman dari 10 soal betul berapa seperti itu dan silakan menjawab kuisnya. Jadi kuisnya adalah dalam pengerjaan sebuah proyek penting di sekolah, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A, saya orang yang kreatif dan inovatif. B, saya mampu beradaptasi dan ramah dengan semua rekan kerja. C, saya bekerja profesional, hasil kinerja tinggi dan tepat waktu. D, saya orang yang tidak pantang menyerah dan tidak takut gagal. Nah, silakan teman-teman mencoba menjawab di kolom komentar. Nanti jawaban yang benar akan aku sematkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga lulus P3K tahun 2025 ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.